Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 273. Chapter 273 bertahan. Sekarang Tanggulin benar-benar aneh. Dia mendapat nilai penuh dalam 6 percobaan. Saya tidak bisa membuat kepala atau ekor dari dia. Jiwa bela dirinya adalah rumput blue silver tua biasa, tapi cincin jiwa emas itu. Ini jelas tidak terkait dengan jiwa bela dirinya. Dia juga tidak mengalami masalah sejauh ini. Sepanjang seluruh ujian, dia terus berkembang, mendapatkan skor penuh satu demi satu. Meskipun bakatnya tidak bagus, kekuatannya luar biasa. Ini bukan hanya buah dari potensinya, tetapi potensinya dikombinasikan dengan temperamennya. Gu Yue jauh di depan dari sisa kelas 0 dalam hal bakat dan potensi. Tetapi dalam kekuatan dan temperamen secara keseluruhan, Tanggulin paling bersinar dan layak mendapatkan posisi kapten. Kakak senior, wawasan Anda sangat bagus. Pikiran membebani pikirannya, Senyi memimpin keempat siswa itu ke sebuah ruangan kecil. Ruangan ini berbeda dari yang lain sejauh ini. Pencahayaannya redup dan sekitarnya tidak memiliki dekorasi mewah, dengan hanya satu layar besar yang tergantung di dinding logam. Rasa keakraban membanjiri keempat siswa itu. Tempat ini sepertinya mirip dengan platform kenaikan roh. Apakah sidang ke-9 seperti itu? Tujuan Anda untuk percobaan ke-9 adalah untuk bertahan hidup. Saya yakin Anda semua pernah berada di platform kenaikan roh sebelumnya. Nah, ini mirip dengan itu. Dalam arti tertentu, semua makhluk jiwa di dalamnya adalah nyata. Jika Anda membunuh satu dan mengalami hambatan, maka Anda akan bisa mendapatkan cincin jiwa. Baik, bersiaplah untuk masuk. Senyi menekan tombol dan beberapa kapsul logam meluncur keluar dari dinding. Bertahan. Ketika Gu Yue, Xie Xie, dan Su Xiaoyan mendengar ini, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Tanggulin, mata penuh percaya diri. Setelah menerima 3 poin remeh dari percobaan sebelumnya, Xie Xie merasa cemas. Detail dari percobaan ke-9 menghilangkan semua ketidakamanannya. Mereka telah menghabiskan hari-hari yang tak terhitung jumlahnya di platform kenaikan roh selama bertahun-tahun, jadi apapun yang menyerupai itu akan menjadi berjalan-jalan di taman. Selama mereka tidak melompat lebih dulu ke binatang tingkat tinggi, tentu saja. Dalam hal ini, kepemimpinan Tanggulin dan koordinasi tim akan berjalan dengan sangat baik. Bersama-sama, mereka tidak terkalahkan. Guru Sen, apakah kita akan menjalani uji coba ini bersama-sama? Tanggulin bertanya. Sen Yi menatapnya. Iya, berapapun jumlah pesertanya, mereka semua akan mengikuti uji coba bersama. Uji coba ini menguji koordinasi Anda selain kemampuan Anda untuk bertahan. Kalian semua datang bersama, jadi kalian punya keuntungan di sini. Semoga berhasil. Terima kasih, Guru Sen. Keempat peserta ujian berpisah dan memasuki kapsul logam. Ini menandai dimulainya percobaan ke-9. Tanpa sepengetahuan 4 orang, 2 orang memasuki ruangan setelah kapsul meluncur kembali ke dinding. Di antara mereka ada seorang wanita tua rewel yang mereka semua terlalu kenal, Silver Moon Luo. Seorang pria tua ada di sisinya. Hidungnya tinggi dan matanya yang biru tua cekung. Dia berdiri tegak dengan rambut abu-abu sampai ke bahunya, menonjolkan auranya yang pantang menyerah. Kehadirannya saja bisa melumpuhkan orang lain. Guru, Senyi dengan hormat menyapa orang tua itu. Orang tua itu mengangguk. Bagaimana perkembangan anak-anak ini sejauh ini? Setelah lama merenung, Senyi menemukan kata-kata yang tepat. Mereka luar biasa. Silver Moon Luo tertawa. Tepat sekali. Mereka benar-benar luar biasa. Saya tidak membiarkan mereka mengikuti uji coba kelima, tetapi sebenarnya ada seseorang yang berhasil mencetak poin penuh sejauh ini. Tanggulin itu luar biasa. Esensi darahnya kuat, hampir mirip denganmu, Zhou Xi. Biarkan saya jujur, aku tidak peduli dengan 3 lainnya, tapi aku sudah mengarahkan pandanganku pada Gu Yue itu. Zhou Xi menatapnya dengan tajam. Apa maksudmu kau menatapnya? Jangan lupa bahwa mereka semua adalah kakek saya. Mereka tidak ada hubungannya denganmu. Apa? Silver Moon Luo mengangkat alisnya. Apakah kamu mencoba untuk menarik kembali kata-katamu? Zhou Xi menyeringai, udara yang mendominasi di sekitarnya surut. Aku tidak akan menarik kata-kataku. Saya hanya menyatakan fakta.
Saya mengatakan Anda memperhatikan mereka sebanyak yang Anda inginkan, tetapi itu tidak berarti saya akan menyerahkannya kepada Anda. Mereka juga harus rela. Anda harus bertanya kepada Gu Yue apakah dia ingin menjadi murid Anda terlebih dahulu. Jika dia menolakmu, maka tidak ada gunanya memaksanya. Itu tidak masuk akal. Aku suka betapa keras kepalanya dia. Dia menginjak dengan amarah. Apa yang akan memisahkan anak-anak dari mayat berjalan jika mereka tidak memiliki kemauan yang kuat? Temperamennya itulah yang menarik saya. Shen Yi diam-diam menyaksikan dari pinggir lapangan. Dia tidak berani berbicara sembarangan di depan kedua tetua ini. Zuo Xi berkata, kita bisa membicarakan ini setelah mereka menyelesaikan persidangan ini. Jika mereka tidak bisa mengopernya, maka tidak peduli seberapa tinggi mereka mencetak gol di pertandingan lain. Tanpa diduga, Silver Moon Doulo memerintah dalam kekesalannya dan mengangguk. Sepertinya dia mengadakan persidangan ke-9 dengan hormat juga. Guru, level tes apa yang mereka ambil? Shen Yi dengan lembut bertanya. Zuo Xi merenung sejenak, tingkat tertinggi. Terkejut, Shen Yi mencoba menenangkan pikirannya. Level tertinggi, bahkan orang dewasa pun menemukan level itu sulit. Itu. Cepat sekarang, desak Zuo Xi ketika dia menyadari keraguannya. Iya. Ruang melengkung di sekelilingnya, masalah kecil bagi Tang Wulin yang telah mengalami platform kenaikan roh berkali-kali. Dengan tubuh kokoh dan pikirannya yang tajam, sensasi mendadak ini sama sekali tidak mempengaruhinya. Dalam sekejap cahaya, keempat peserta ujian menemukan diri mereka di ruang kosong. Sebuah dunia mulai terlihat dalam sekejap mata. Kelas 0 muncul di dunia ini bersama-sama, dan setelah bertukar pandangan, mereka segera beralih ke formasi pertempuran biasanya. Blue Silver Grass muncul dari bawah kaki Tang Wulin, merayap untuk menyelidiki sekeliling mereka. Lingkungan mereka mirip dengan platform kenaikan roh. Konon, hutan lebat di sini tampak lebih kuno. Jadi percobaan ke-9 menguji kemampuan kami untuk bertahan hidup. Fantastis, bukankah ini percobaan yang paling mudah bagi kita? Sie bersukacita. Tang Wulin mengangkat tangannya, membungkamnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara berbisik, tempat ini berbeda dari biasanya. Setidaknya dari SD, saya pernah berada di tingkat menengah sebelumnya dengan Guru Wu, dan saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa tanaman di sana-sini serupa. Jangan lupa bahwa ini masih menjadi bagian dari ujian masuk Akademi Shrek. Guru Shen berkata bahwa kita harus bertahan hidup, tetapi dia tidak pernah menyebutkan berapa lama. Kita perlu berhati-hati. Jika tebakanku benar, dan tempat ini seperti platform kenaikan roh perantara, maka kita akan bertemu dengan banyak monster jiwa 1000 tahun. Mungkin bahkan beberapa di tingkat 10.000 tahun. Binatang jiwa 10.000 tahun. Ketiga rekan satu timnya menarik napas dalam-dalam memikirkan itu. Su Xiaoyan berkata dengan tenang, Kapten, jika saya dapat menerobos ke peringkat 30, maka tidak bisakah saya mendapatkan cincin jiwa di sini? Jika ada makhluk jiwa 10.000 tahun. Jangan pernah memikirkannya, kata Tang Wulin, mengerutkan kening. Dengan kemampuanmu saat ini, mustahil untuk menyerap cincin jiwa 10.000 tahun, apalagi membunuh monster jiwa 10.000 tahun. Jangan lupa, ini hanya dering ketiga Anda. Biasanya, master jiwa tidak mendapatkan cincin jiwa 10.000 tahun sampai peringkat 50. Tubuh Anda tidak sekuat itu untuk memulai, jadi jangan berpikir semaunya. Jika tidak, Anda mungkin mengalami masalah. Seperti saat saya mengembangkan jiwa roh saya ke tingkat 1000 tahun. Mendengar kerasnya suaranya, Su Xiaoyan menjulurkan lidahnya. Mengerti. Tang Wulin berkata, ayo pergi. Kita harus mencari tempat yang menguntungkan untuk mensurvei tanah terlebih dahulu. Setelah kita memiliki pandangan yang baik, kita akan beristirahat dan memulihkan energi yang dihabiskan untuk percobaan sebelumnya. Baik. Keempatnya melanjutkan dengan hati-hati. Gu Yue bertanggung jawab atas pengintaian, mengirim burung angin lebih jauh ke semak belukar di sekitarnya. Di sisi lain, Tang Wulin memantau sekitar mereka. Ketika burung angin tidak menemukan apapun, seolah-olah ini hanya hutan biasa, Tang Wulin tidak mempercayainya sedetik pun. Ini adalah bagian dari ujian Shrek. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah bukit dengan bidang pandang yang luas. Tang Wulin mengeluarkan roti kukus dari perangkat penyimpanannya dan mulai membagikannya kepada semua orang. Setelah makan, mereka istirahat secara bergiliran. Semuanya tenang tanpa sedikit pun masalah. 2 jam kemudian, mereka pulih sepenuhnya. Kapten, ada yang aneh.
Sudah 2 jam sudah belum kita masih belum bertemu dengan makhluk jiwa, Xie berkata dengan suara rendah gugup. Apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi? Soul Land 3 Chapter 274. Chapter 274 Pengadilan ke-9. Tang Wulin memendam keraguan yang sama dengan Xie. Secara alami, mereka akan mendapatkan lebih banyak poin semakin lama mereka bertahan dalam percobaan ini, namun 2 jam telah berlalu tanpa mengintip sedikit pun. Bagaimana ini bisa disebut percobaan bertahan hidup? Mudah mencari makan di hutan dan bertahan hidup. Haruskah kita pergi menjelajah? Xie bertanya. Tang Wulin melihat ke langit sebelum menjawab, belum, ini masih sore. Kami akan menunggu sampai malam tiba. Akan lebih aman jika Su Xiaoyan dapat menggunakan staf es Starwheel miliknya. Ketidaksabaran adalah musuh nomor 1 mereka. Tang Wulin menolak untuk menyerah pada kecemasan, dengan tenang memikirkan cara terbaik untuk membantu rekan satu timnya memaksimalkan poin mereka. Karena kita aman di sini, kita bisa menunggu sampai semua orang dalam kondisi terbaiknya sebelum menjelajah. Matahari secara bertahap tenggelam di balik cakrawala. Di senja hari, Tang Wulin berdiri dan diam-diam memanjat pohon untuk melihat ke kejauhan. Dunia tempat dia berada benar-benar mirip dengan Great Stardew Forest. Di kilauan terakhir siang hari, dia bisa melihat pepohonan sejauh mata memandang. Kemudian sebuah lolongan menghancurkan keheningan dan membalikkan hutan. Tang Wulin merinding ketika teror melanda tubuhnya, tetapi esensi darahnya memilih saat itu untuk menyala. Itu dengan cepat menghilangkan ketakutannya, hatinya akhirnya menenangkan dan kembali ke keadaan semula. Apa itu tadi? Kemudian kesadaran menghantamnya dan dia turun dari pohon dengan liar. Jika hanya satu lolongan yang bisa menghancurkan hutan, seberapa kuatkah monster ini? Kera iblis bermata 3, yang telah dia serap energi rohnya, adalah makhluk jiwa terkuat yang dia temui sejauh ini. Dia tidak pernah bisa melupakan pertempuran antara kera iblis bermata 3 10.000 tahun dan Wu Zhangkong. Namun, lolongan ini telah mengguncangnya hingga ke intinya. Saat dia mendarat di tanah, dia melihat teman-temannya semua memiliki ekspresi ngeri. Suara apa itu? Itu membuatku takut sampai mati. Xie pucat, wajahnya terperanjat. Semua orang memakai ekspresi yang sama, meskipun Gu Yue lebih terkendali. Tang Wulin dengan muram berkata, aku juga tidak tahu, tapi sepertinya tidak terlalu jauh dari sini. Raungan lain bergemuruh saat dia berbicara. Dibandingkan sebelumnya, yang ini lebih tajam dan sepertinya menembus tubuh mereka, langsung menghilangkan rasa takut mereka. Ini sangat aneh. Mari kita lihat, Gu Yue berkata pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk, ayo pergi. Tidak mungkin uji coba sesederhana yang mereka pikirkan. Bahkan jika mereka tidak memeriksanya, mungkin kedua makhluk jiwa itu akan datang mencari mereka sebagai gantinya. Jauh lebih baik mengambil inisiatif menyerang. Bagaimanapun, terlepas dari siapa yang mengadakan ujian, pasti ada cara bagi peserta ujian untuk lulus ujian. Gu Yue melepaskan burung anginnya untuk mengintai jauh di depan mereka dan keempatnya mulai maju menuju asal auman. Tang Wulin memimpin, membuka jalan bagi rekan satu timnya sambil juga melakukan yang terbaik untuk membantu menutupi aroma mereka. Karena mereka tidak cukup kuat, hanya ini yang bisa mereka kelola. Wajah Gu Yue berkedut dan dia berbisik, ada lembah di depan di sebelah kiri. Itu di sana. Namun, burung angin saya dibubarkan oleh hembusan angin. Semuanya, hati-hati, ikuti di belakangku. Tang Wulin mendorong esensi darahnya ke tingkat yang lebih tinggi. Sisik emas beriak dari lengan ke bahunya sementara cincin jiwa emas muncul di bawahnya. Tidak hanya aura esensi darahnya menutupi bau mereka, itu juga menenangkan saraf semua orang. Setidaknya, mereka tidak lagi merasa tertekan oleh raungan itu. Seperti yang dikatakan Gu Yue, lembah subur terhampar di depan mereka segera setelah mereka keluar dari hutan. Namun, semakin dekat mereka mendekatinya, semakin mereka merasa tertahan. Keempatnya mengedarkan kekuatan jiwa mereka untuk menahan gelombang kekuatan yang berasal dari dalam lembah. Mereka melanjutkan dengan hati-hati dan serius. Kami merangkak dari sini dan seterusnya. Tang Wulin jatuh ke tanah, dan tekanan langsung berkurang. 3 lainnya juga meniru dia dan bersama-sama, mereka beringsut ke tepi lembah dan mengintip di atasnya. Mereka menarik napas dalam-dalam di tempat di depan mereka. Di dalam lembah, ledakan bergema saat 2 lampu berdiameter lebih dari 30 meter berbenturan berkali-kali. Setiap kali mereka saling menyerang, bumi bergetar sementara udara berubah menjadi hiruk-pikuk. Ini, cahaya ungu muncul di matanya.
Ketika Tang Wulin melihat kembali kedua lampu itu lagi, syok membuatnya jatuh ke tanah. Mereka adalah sepasang makhluk jiwa. Yang satu bersinar dengan cahaya emas tua, sosoknya yang sangat besar sangat akrab bagi Tang Wulin. Mereka telah bertemu dengan binatang buas ini beberapa kali sebelumnya, dan setiap pertemuan telah membuat mereka takut. Itu adalah beruang Dreadclaw Dusgold, penguasa hutan. Namun, beruang ini jauh lebih kuat dari yang mereka temui sebelumnya, seekor raksasa yang menjulang tinggi lebih dari 10 meter. Cahaya keemasan gelap keluar dari tubuhnya dan mengalir ke lengannya yang tebal dan kokoh. Setiap tebasan cakarnya memiliki kekuatan untuk merobek langit dan menghancurkan bumi, membuat batu-batu besar berterbangan kemana-mana dan meninggalkan banyak celah dalam di dinding lembah. Itu pasti beruang Dreadclaw Dusgold 1000 tahun, kan? Atau mungkin itu 10.000 tahun. Beruang Dreadclaw Dusgold 100 tahun telah memaksa kebanggaan singa iblis berkobar untuk memohon belas kasihan. 1000 tahun seseorang bisa memerintah sebagai tiran mutlak hutan. Jadi, bagaimana dengan 10.000 tahun? Seekor beruang Dreadclaw Dusgold 10.000 tahun dapat dengan mudah merobek monster jiwa normal berusia ratusan ribu tahun. Kekuatan destruktifnya tidak bisa dimengerti. Namun, binatang buas yang tangguh ini saat ini terkunci dalam pertempuran dengan yang lain yang tidak lebih lemah dari itu. Tang Wulin memperkuat penglihatannya lebih jauh dan memeriksa cahaya lainnya. Di dalam bola cahaya keemasan yang menyilaukan adalah makhluk jiwa lainnya. Itu memiliki tubuh yang tembus cahaya seperti kristal, bentuknya mirip dengan singa tetapi dengan cakar drakonik yang menyala dan moncong yang lebih panjang. Sisik emas halus mengintip dari balik bulunya. Yang paling aneh dari semuanya, ia memiliki celah vertikal di dahinya tempat mata ketiganya beristirahat. Kedua matanya yang biasa berwarna emas, tapi mata ketiganya melotot dengan kilau merah yang menyihir. Binatang jiwa apa itu? Tang Wulin belum pernah mendengar tentang binatang seperti itu, apalagi melihatnya. Dia berpaling kepada teman-temannya dan menjelaskan apa yang baru saja dia lihat. "Xie, apa kau tahu apa itu binatang jiwa emas?" Tang Wulin tahu Xie adalah yang paling berpengetahuan dari semuanya. Xie mengerutkan alisnya. "Dari apa yang Anda katakan, saya pikir saya mungkin tahu. Beri aku waktu untuk berpikir." Soul Land 3 Chapter 275. Chapter 275 Kaisar yang menguntungkan. "Kedua makhluk jiwa ini terlalu kuat," kata Gu Yue. "Mereka bisa langsung melenyapkan kita semua dengan satu gesekan. Saya tidak berpikir berada di sini akan membantu kita melewati cobaan ini, tapi mengapa lagi mereka meminta kita menemukan makhluk jiwa ini?" Tang Wulin menggelengkan kepalanya. "Mari kita amati keduanya terlebih dahulu. Mereka tampaknya serasi. Jika kita menunggu sampai mereka berdua kelelahan, mungkin kita bisa mendapatkan imbalan. Jika mereka mengalahkan satu sama lain dan hanya memiliki satu nafas kehidupan yang tersisa, maka kita bahkan harus bisa menghadapinya." Dia tahu kekuatannya sendiri, serta kekuatan timnya, lebih baik dari siapapun. Dia juga tahu itu akan menjadi bodoh bagi penguasa hutan yang perkasa ini secara langsung. Perbedaan tunggal antara tempat ini dan platform kenaikan roh adalah ketiadaan tombol melarikan diri. Dengan kata lain, sekarat adalah satu-satunya cara untuk keluar lebih awal. Setelah bertemu dengan kedua binatang ini, kematian telah menjadi kemungkinan yang sangat nyata bagi mereka, di mana bahkan tidak ada satupun mayat mereka yang tersisa. Mereka perlu sangat berhati-hati jika ingin menghindari akhir yang menyakitkan seperti itu. 4 dari mereka berkumpul di tepi lembah dan mengintip ke jiwa binatang sekali lagi. Bentrokan antara kedua lampu itu semakin sengit. Mereka tidak bisa membedakan mana yang lebih diuntungkan. Tiba-tiba, kedua lampu itu bersinar sangat terang, sekali lagi bertabrakan secara eksplosif. Setelah berpisah, lampu menjadi redup dan mengungkapkan makhluk jiwa di dalamnya. Beruang Dreadclaw Dusgold dalam kondisi yang mengerikan, dan lawannya tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, hampir seolah-olah itu adalah kuda yang bersemangat. Mata ketiganya bersinar merah cemerlang. Ketakutan merayap di mata beruang itu saat cahaya keemasan gelap yang mengelilinginya semakin meredup. "Aku memahaminya," Xie berkata tanpa berpikir. "Jadi apa itu?" Tang Wulin bertanya. "Saya pikir binatang jiwa emas itu adalah legenda binatang keberuntungan." Xie menjawab. "Binatang yang menguntungkan." Tang Wulin, Gu Yue, dan Su Xiaoyan menatapnya dengan ragu. Xie mengangguk. Legenda mengatakan bahwa, di hutan Great Stardo, pernah hidup seekor binatang keberuntungan yang dikenal sebagai kaisar yang menguntungkan.
Dikatakan bahwa, selama dia tinggal di hutan, keberuntungan akan tersenyum pada semua binatang yang menghuni hutan dan budidaya mereka akan berkembang lebih cepat dari biasanya. Namun, ketika mati, kemalangan melanda hutan Great Stardew dan mendorong para makhluk buas untuk menyerang kota Shrek dalam gelombang besar. Kalian harus mengingat ini dari legenda Spirit Ice Douluo. Kaisar yang menguntungkan adalah singa emas bermata 3. Legenda mengatakan bahwa Spirit Ice Douluo menyerap cincin jiwa dan tulang jiwanya. Itu memberikan tengkorak, tulang tipe spiritual terkuat yang selalu menempati peringkat nomor 1. Tidak heran bahkan Dusgold Dreadclaw Bear tidak mampu mengalahkannya. Bagaimanapun, ini adalah kaisar yang menguntungkan. Itu pada level yang sangat berbeda. Singa emas bermata 3, disebut kaisar menguntungkan, bahkan namanya terdengar kuat. Ini terlihat sangat keren. Su Xiaoyan berseru, matanya praktis berbinar dengan bintang. Akan sangat bagus jika itu bisa menjadi jiwa roh saya. Teruslah bermimpi, Xie mendengus. Itu adalah singa emas bermata 3, binatang buas yang konon bahkan lebih pintar dari manusia. Oh iya, saya baru ingat sesuatu. Dalam biografi Spirit Ice Douluo, diceritakan bahwa Triai Golden Lion berubah menjadi manusia dan jatuh cinta pada Spirit Ice Douluo. Ia kemudian mengorbankan dirinya untuk menjadi cincin jiwanya dan menyelamatkannya dari krisis yang mematikan. Namun tindakan tanpa pamrihnya kemudian menyebabkan penurunan hutan Great Stardew dan gelombang monster menyerang kota Shrek. Mengapa saya belum pernah melihat hal seperti itu dalam biografi yang saya baca? Tang Wulin bertanya. Xie menyeringai. Keluarga saya mengumpulkan biografi. Kami memiliki biografi yang tidak dapat diakses oleh orang normal. Jadi makhluk jiwa mendekati kepunahan karena singa emas bermata 3 itu mengorbankan dirinya sendiri. Gu Yue bertanya, ekspresi termenung di wajahnya. Tapi, mengapa kaisar yang menguntungkan mengorbankan dirinya untuk satu manusia? Bukankah dia bahkan mempertimbangkan sesama binatang? Kamu tidak akan mengerti, kata Xie. Logika tidak masalah ketika seseorang jatuh cinta. Seseorang akan meninggalkan segalanya demi cinta. Aku yakin itulah alasan mengapa singa emas bermata 3 mengorbankan dirinya sendiri. Bukankah dia jatuh cinta dengan Spirit Ice Douluo? Cinta. Gu Yue tidak bisa mengerti mengapa, tapi dia tiba-tiba melirik Tang Wulin. Bumi bergetar saat gemuruh yang dalam bergema di seluruh lembah. Tang Wulin menempelkan untaian Blue Silver Grace ketiga rekan satu timnya, menjaga mereka tetap aman saat mereka berempat merangkak pergi. Angin bersiul, tiba-tiba bertambah kuat. Tang Wulin berbalik untuk melihat kedua binatang itu bertempur di tempat lain. Ujung lembah tidak terlihat dimanapun. Suara pertempuran terus menjadi lebih hening dan lebih hening saat dua binatang yang bentrok menghilang ke kejauhan. Apakah mereka pergi? Mereka berempat menghela nafas lega. Mereka hanyalah semut sebelum dua binatang yang maha kuasa itu, dan mereka beruntung tidak diperhatikan. Bukankah itu dua alasan mengapa kita tidak bertemu dengan makhluk jiwa manapun di hutan? Su Xiaoyan bertanya. Tang Wulin mengangguk. Lembah ini dan daerah sekitarnya mungkin adalah bagian dari wilayah milik salah satunya. Yang lain pasti datang untuk mengambilnya atau keuntungan lainnya. Kami tidak tahu wilayah siapa itu. Akan lebih bagus jika wilayah ini milik singa emas bermata 3. Karena itu pertanda keberuntungan, pasti akan ada beberapa harta karun yang tersembunyi di sini. Mata Xie berbinar. Bukankah mereka mengatakan kita bisa membawa apapun yang kita temukan di sini kembali ke dunia nyata? Tang Wulin menatapnya. Kalau begitu bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Ya, ayo pergi. Xie berseru, penuh dengan kegembiraan. Bagaimanapun, ini adalah dunia ilusi. Bahkan jika kita mati di sini, kita tidak akan benar-benar mati di dunia nyata. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Jika kita tidak pergi melihatnya, kita akan menyesalinya selamanya. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke kedua gadis itu. Gu Yue mengangguk. Su Xiaoyan tersenyum. Terserah kamu, Kapten. Kalau begitu kita pergi. Api tampak berkobar di mata Tang Wulin saat dia diam-diam berdiri dan berkelana ke lembah. Seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada singa, mereka tidak takut mati di dunia ilusi ini. Karena gagal tidak memiliki konsekuensi nyata, mereka dengan percaya diri berkelana ke dalam apa yang bisa menjadi sarang kaisar menguntungkan yang legendaris. Menggunakan rumput Blue Silver Tang Wulin, mereka berempat perlahan menuruni sisi lembah. Meski curam, itu tidak membuktikan banyak tantangan bagi mereka. Maju perlahan dan mantap, mereka segera mencapai dasar.
Menatap kabut tebal di kejauhan, mereka tidak bisa lagi melihat jejak dari dua makhluk jiwa besar. Sepertinya mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Mereka melangkah lebih dalam ke lembah, penjaga mereka berdiri saat mereka memindai ke arah yang berbeda. Adegan dari dua binatang buas yang bertarung masih segar di benak mereka. Jantung mereka berdebar semakin kencang di setiap langkah. Pertempuran itu benar-benar menakutkan. Saat mereka bergerak, mereka melihat luka dalam yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh pertempuran yang mengembara di seluruh lembah yang berkelok-kelok. Batu lembah itu tidak berbeda dengan tahu di hadapan serangan binatang buas. Bentangan luas dasar lembah tanpa vegetasi. Ini jelas merupakan hasil pertempuran yang menggetarkan surga dari sebelumnya. "Kapten, lihat," Su Xiaoyan menunjuk. Tatapan Tang Wulin mengikuti jarinya dan matanya kemudian berbinar. Tidak jauh dari mereka ada sebuah gua, yang pintu masuknya tingginya sekitar 5 meter. Kegelapan menyelimuti gua ini, dan tujuannya adalah sebuah misteri. Apakah itu sarang salah satu dari dua binatang itu? Tang Wulin bergumam pada dirinya sendiri. "Ayo kita cari tahu." Xie segera mulai berlari, memaksa 3 orang lainnya mengejarnya. Setelah mencapai pintu masuk gua, Xie menyempatkan diri untuk mengamati area tersebut sebelum menunggu rekan satu timnya untuk menyusul. "Kapten, kurasa ini sebenarnya sarang singa emas bermata 3. Dia berteriak, menelan ludah dengan gugup. "Hah, apa yang membuatmu berpikir demikian?" Tang Wulin bertanya. "Karena kita telah melawan beruang Dreadclaw Dustgold, Anda mungkin ingat baunya yang tengik," kata Xie. "Gua ini aromanya segar, tapi agak musky. Legenda menggambarkan singa emas bermata 3 berbau seperti ini, jadi saya pikir inilah sarangnya." "Baik, mari kita lihat sendiri," Tang Wulin segera memutuskan. Ini bukan waktunya untuk ragu, kalau kedua binatang itu tiba-tiba kembali. Mereka berempat terjun ke dalam gua, dengan cepat maju ke kedalamannya. Gua itu gelap gulita, seolah-olah itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Langit-langit segera tumbuh lebih dari 5 meter dan terbuka menjadi ruang yang luas. Setelah mereka melewati tikungan, lampu berkelap-kelip muncul. Batu permata berserakan di tanah, bersinar dengan segudang lampu prismatik yang cemerlang. Solen 3 Chapter 276. Chapter 276 Singa Emas Bermata 3. Bagi anak laki-laki dan perempuan seperti Tang Wulin dan yang lainnya, permata tidak lebih dari batu yang cantik. Mereka jauh lebih tertarik pada jenis tempat yang akan dipilih oleh singa emas bermata 3. "Apa menurutmu kita bisa mengambil permata itu?" Xie memandangi gunungan permata dengan penuh harap. "Jangan serakah," kata Tang Wulin. "Apakah Anda melihat saya mencoba sesuatu? Jika ada yang bisa masuk dan mengambil permata itu, mengapa Shrek bahkan meninggalkannya untuk kita? Gunakan akal sehat Anda." Setelah mereka berbelok lagi, gua terbuka menjadi ruang terbuka lebar. Sebuah geraman bergema di udara, dan sosok yang diselimuti cahaya kemasan menerkam mereka. Tidak baik. Begitu dia mendengar geraman itu, merinding muncul di seluruh tubuh Tang Wulin. Dia langsung sampai pada kesimpulan bahwa singa emas 3 mata kedua tinggal di sini. Singa emas bermata 3 adalah makhluk buas yang bisa bertarung 1 lawan 1 dengan beruang Dreadclaw Dustgold 10.000 tahun. Tang Wulin dan yang lainnya tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri karena yang ini memperhatikan mereka. "Lari!" Tang Wulin berteriak saat dia meledak dengan cahaya kemasan. Dia mengaktifkan tubuh naga emas dan lengan kanannya membengkak dengan kekuatan. Tangan kanannya berubah menjadi cakar saat dia mengusap sosok emas yang masuk. Dia tidak menahan apapun saat menghadapi kematian. Bilah cahaya emas gelap sepanjang 3 meter ditembakkan dari cakarnya. Sosok emas itu jatuh ke tanah dengan bunyi logam, mendarat di dekat Tang Wulin. Tang Wulin mundur 7 atau 8 langkah ke belakang sebelum menemukan pijakannya. Dia berdiri teguh, gelombang esensi darah mengalir dari tubuhnya. Pada saat itu, rekan satu timnya masuk ke formasi pertempuran biasa mereka. Penolakan mereka untuk mematuhi perintahnya membuat dia senang. Gu Yue telah menciptakan perisai air untuk menutupi retret Tang Wulin. Alih-alih mengejutkannya, tindakannya menyenangkan Tang Wulin. "Biarpun tidak sekuat yang lain, kita tetap harus berhati-hati," katanya sambil memegang cakar di depan mereka dengan protektif. Mereka sekarang bisa melihat penampakan binatang yang diselimuti cahaya kemasan. Meskipun mirip dengan singa emas bermata 3 yang mereka lihat sebelumnya, yang satu ini jauh lebih kecil. Mungkin yang terbaik adalah menyebutnya miniatur singa emas bermata 3.
Singa emas bermata 3 ini tingginya kurang dari 1,5 meter, dan lebar bahunya sekitar 2 meter. Terlepas dari ukurannya dan fakta bahwa mata ketiganya tidak terbuka, itu identik dengan yang mereka lihat sebelumnya. Apakah ini singa emas bermata 3 remaja? Xie menangis. Bisakah kita menjadi lebih beruntung? Lebih beruntung, Tang Wulin meliriknya. Memiliki mata ketiga adalah ciri terkuat dari singa emas bermata 3, kata Xie. Meskipun mereka hanya bisa membuka mata ketiga mereka setelah mencapai level tertentu, mereka bisa menjadi super kuat begitu mereka melakukannya. Mereka juga bisa membawa keberuntungan bagi teman-temannya. Yang ini tidak sekuat itu. Saya akan mengatakan bahwa itu mungkin pada tingkat 10 tahun, mungkin paling banyak pada tingkat 100 tahun. Ini adalah kesempatan luar biasa bagi kami. Xiaoyan, jangan biarkan fakta bahwa itu mungkin binatang buas 100 tahun mengganggumu. Jika Anda bisa menyerap cincin jiwanya, itu akan lebih kuat daripada cincin jiwa 10.000 tahun. Itu bahkan bisa menghasilkan tulang jiwa. Tulang jiwa dari singa emas bermata 3 adalah peringkat nomor 1 loh. Gu Yue mengerutkan alisnya dan berbisik ke Tang Wulin. Apakah ini ide yang bagus? Saya pikir kita bisa melakukannya, jawabnya. Tang Wulin baru saja menjatuhkan singa emas bermata 3, tapi itu bukan orang yang mudah dipecahkan. Meskipun pertahanannya tangguh, sisiknya memiliki beberapa bekas cakar yang dalam. Mereka bukan tandingan Golden Dragon Dreadclaw milik Tang Wulin. Tang Wulin sedikit lebih lemah dari singa, tetapi perbedaannya dapat diabaikan. Bentrokan pertama mereka hanya membuatnya mundur beberapa langkah. Tang Wulin tidak memiliki pikiran pengecut. Dia melangkah maju dan memberi isyarat kepada singa, menyambut tantangan ini dengan tangan terbuka. Datang, ayo berjuang. Blue Silver Grace terbang keluar dari bawah Tang Wulin saat dia dengan cepat maju menuju singa, dan ketiga rekan satu timnya melepaskan jiwa bela diri mereka. Tang Wulin berada dalam kondisi puncak. Dia memegang cakar ke dadanya saat dia bergegas maju. Esensi darahnya melonjak, tetapi cincin jiwa emasnya menjadi pingsan sementara 2 cincin jiwa ungunya menjadi berbeda. 3 cincin jiwa memancarkan cahaya ungu keemasan. Ini adalah pertama kalinya sejak membuka segel kedua bahwa Tang Wulin menggunakan kekuatan garis keturunan dan jiwa bela dirinya pada saat yang sama. Dia merasakan esensi darahnya menyelimuti rumput blue silvernya, perlahan mengubah sifat bawaannya. Namun, perubahan ini bukanlah sesuatu yang akan selesai hanya dalam 1 atau 2 hari. Sama seperti ketika dia membuka segel pertama, perlu beberapa saat baginya untuk beradaptasi sepenuhnya dengan kekuatan barunya. Diberikan cukup waktu, Blue Silver Grace-nya akan berkembang sekali lagi. Blue Silver Grace menyerbu menuju singa emas bermata 3 saat Tang Wulin mengaktifkan skill jiwa pertamanya, Bin. Singa itu dengan cepat mundur, menghilang dalam sekejap. Tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan, menembakkan seberkas cahaya yang menyerupai kilat ke Tang Wulin. Tang Wulin mendengus. Tidak bergerak 1 inci pun, dia membawa tubuh naga emasnya ke kekuatan penuh, darahnya mendidih saat dia menyerang dengan cakarnya. Tang Wulin dan singa emas bermata 3 yang bercahaya bertemu dengan ledakan dahsyat. Dia terpaksa mundur beberapa langkah, tetapi singa itu benar-benar dikuasai. Diperkuat oleh kekuatan jiwa dan garis keturunannya, cakar naga emas Tang Wulin melonjak ke tingkat kekuatan yang baru. Kukunya sekarang lebih panjang 1 inci, dan yang lebih penting, ia mengkonsumsi lebih sedikit kekuatan jiwa. Karena senjata terhebatnya sekarang didorong oleh esensi darahnya, itu bisa digunakan dengan lebih bebas. Paku-paku batu bermunculan dari tanah di sekitar singa, memenjarakannya. Cahaya keemasan singa menyala, langsung menghancurkan penjara batu. Setelah membebaskan diri, cahaya berbahaya melintas di matanya saat ia melompat keluar dari sisa-sisa penjara. Gelombang pusing melanda Tang Wulin dan Gu Yue, memaksa mereka mundur 2 langkah. Singa emas bermata 3 memanfaatkan celah ini untuk memotong cakarnya di Tang Wulin, serangannya bertujuan untuk mengeluarkan isi perutnya. Saat itu juga, 3 sosok turun seperti tornado untuk menghalangi singa. Badai naga ringan. Klon naga cahaya dan badai naga cahaya miliknya digabungkan untuk melepaskan serangan yang menakutkan. Serangkaian suara yang mengingatkan pada kaca sadap pisau terdengar saat dia menggunakan serangan gencar untuk menahan singa di udara. Seperti yang diharapkan dari seekor singa emas bermata 3 remaja, pertahanannya kokoh. Namun, itu bukan tanpa kelemahan. Meskipun itu cepat dan unggul dalam serangan fisik dan spiritual, kekuatan tubuhnya tidak terlalu mengesankan. Paling tidak, itu tidak cukup tangguh untuk menahan serangan tanpa akhir dari tim kelas 0. Xiaoyan,
Kami sedang membombardirnya. Saat Tang Wulin mengatakan ini, cincin jiwa keduanya menyala dan Blue Silver Grace-nya mengelilingi singa dalam pelukan runcing dari Blue Silver Im paling arai. Strategi Blitzkrieg adalah satu-satunya pilihan mereka karena singa emas bermata tiga dewasa dapat kembali kapan saja. Setelah itu kembali, harapan untuk bertahan hidup akan hilang. Cahaya keemasan yang aneh menyembur dari singa untuk menahan tombak berumput. The Blue Silver Grace menjadi lemas ketika mereka menyentuh cahaya, hampir tidak gagal menembus singa. Tetapi pada saat itu, sebuah roda bintang muncul di bawah singa emas bermata tiga. Tubuhnya langsung kaku. Dalam kilatan perak, dua sosok muncul tepat di depan singa. Itu adalah Gu Yue dan Tang Wulin. Kontrol Gu Yue atas ruang memungkinkan dia untuk membawa satu orang saat dia teleportasi jarak pendek. Tidak ada kemampuan lain yang lebih cocok untuk situasi ini.